إن الحمد لله الذي نحمده ونسبحه ولا ننتهي من حمده وتسبيحه فله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا وله الحمد حتى يرضى. هو جل وعلا الذي قال لنبيه وقل رب زدني علما، يأمر نبيه بطلب الزيادة من العلم ولا من سواه. ثم أصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي يحث أمته المسلمين بطلب العلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أراد أن يكون خير الناس فبالعلم يا إخوان ويا أخوات، بالعلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Bahkan bukan sekedar takwa, tetapi sebenar-benarnya ketakwaan. Tidak mungkin kita bisa mencapai itu kecuali dengan ilmu. Barang siapa yang ingin ketakwaannya dinilai oleh Allah dengan nilai yang sangat sempurna di matanya, maka haruslah dia berusaha menyempurnakan dengan ilmu. Bukan sekedar coba-coba, bukan sekedar perasaan atau hal-hal yang tidak berdasar lainnya, tapi haruslah dengan ilmu. Ilmu itu ada dua, qala Allah dan qala Rasulullah. Itu adalah sumber yang paling murni daripada ilmu. Maka barang siapa yang ingin bertakwa, silahkan dia menggali firman-firman Allah, bagaimana cara bertakwa yang terbaik, dan silahkan dia menggali sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah di singkatnya waktu ini, di tempat yang penuh berkah ini, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita hamba Allah yang semakin bertakwa, dan menjadikan akhir hayat kita dalam keadaan kita muslimun. Amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah al-ahibba, kita akan melanjutkan kajian kita pengantar mempelajari ilmu aqidah dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah karya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali hafizahullahu ta'ala. Mohon maaf suaranya hari ini agak sedang tidak fit, jadi dimaklumi. Baik. Insyaallah ini ada pertemuan kita yang keempat, membahas tentang dasar-dasar dari akidah seorang yang beriman. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya di dalam beriman kepada Allah, yang pertama harus dia perhatikan adalah tentang tauhidnya.
Yang mana telah kita bahas tauhid itu ada tauhid rububiyah, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala fi af'alihi, mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Dan juga ada tauhid uluhiyah, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala fil ibadah atau bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam kita saat kita beribadah hanya kepada Allah. Kata kuncinya ikhlas dan tidak syirik. Karena orang yang mengatakan ikhlas itu haruslah tidak syirik. Orang mengatakan ikhlas tapi syirik itu omdo. Ya, omong doang. Saya seorang yang paling ikhlas, tapi kenyataannya dibuktikan dia sesekali datang meminta kepada selain Allah. Apakah minta hajat ataukah minta pertolongan, baik sesuatu hal yang kecil ataupun yang besar, kepada selain Allah, baik itu apakah ke pohon-pohon, ke batu-batu, ke kubur-kubur, ataupun dimanapun selain masjid, ya, selain masjid. Karena kalau masjid insya Allah dia minta sama Allah. Tapi kalau selain di masjid, nah ini pasti akan jadi tanya besar. Lah apa golek Allah ndek kono? Ya. Kenapa kok dia sampai meminta sama Allah di tempat itu? Nah itu. Maka ini menjadi perhatian kita bersama. Kita beribadah kepada Allah hanya semata-mata kepada Allah, ikhlas dan tidak berbuat syirik. Dan di dalam tauhid uluhiyah inilah banyak sekali dari manusia terjatuh, tergelincir. Sejak kapan? Sejak dari zaman nabi-nabi yang terdahulu. Ya. Bermula dari zaman Nabi Nuh alaihi salam, yang mana syaitan, iblis membisikkan kepada pengikut Nabi Nuh saat tokoh mereka, 5 orang salih mereka itu meninggal. Untuk nanti buatlah tempat khusus untuk mereka, ada petilasannya. Ketika kamu lewat, kamu ingat mereka semangat beribadah. Yang nantinya turun generasi selanjutnya, itu adalah tempat mereka beribadah, nenek moyangmu. Yang akhirnya selanjutnya mereka minta sama patung tersebut. Maka kita memohon perlindungan untuk diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dari berbahayanya kesyirikan. Karena itu sampai sekarang pun masih jadi problem. Jangan dikira era sekarang ini gak ada kesyirikan. Justru kesyirikan semakin modern juga. Ya, gak cuma fashionnya saja modern, gaya pakaiannya, gaya kendaraannya, tapi juga kesyirikannya pun juga semakin banyak bentuk kemodernannya. Maka kita berhati-hati, dan dengan majelis ilmu inilah kita semakin tahu. Ya, dengan kita hadir di majelis ilmu, kajian-kajian, semoga itu menjadi benteng kita agar terhindar dari bahayanya kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguh Allah tidak akan mengampuni seorang yang berbuat kesyirikan. Ya. Diteruskan sama Allah,
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Pokoknya bukan syirik, Allah akan ampuni bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Surah An-Nisa ayat keberapa itu? Ada yang hafal? Sebentar. An-Nisa ayat ke-48. An-Nisa ayat ke-48. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah membuat suatu dosa yang sangat besar. Aziman, bukan dengan bahasa kabiran, ya ikhwan. Kita tahu semua, besar dalam bahasa Arab itu kabir. Tapi ada yang lebih daripada kabir. Azim. Azimun itu disebut untuk sesuatu yang lebih daripada kabir. Ya. Maka kalau kita melihat di dalam Asmaul Husna, tidak ada Allah Al-Kabir, tapi adanya Al-Azim. Azim. Dan ketahuilah, syirik itu adalah dosa yang disebut azim. Dia lebih daripada sekedar besar. Lebih. Maka kita berwaspada diri dan berlindung dari keburukannya. Baik. Melanjutkan sedikit tentang tauhid uluhiyah ini, kemudian kita masuk pada ad-dhabit ats-tsalits dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah. Ikhwani wa akhwati fillah, tentang tauhid uluhiyah ini, bahwasanya dijelaskan barang siapa yang dia bisa merealisasikan tauhid uluhiyah ini, maksudnya ya, yang kedua ini, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan juga ada Jabir bin Abdullah, yang mana dalam hadis tersebut menjelaskan, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang nantinya dia bertemu Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, ibadahnya dia ikhlas, tidak ada kesyirikan sedikit pun, dakhalal jannah, kata Rasulullah, pasti akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Dan barang siapa yang menemui Allah pada hari akhir dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, sekecil apapun itu kesyirikan, tapi kalau sudah tercatat fulan musyrik dan dia tidak bertaubat, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk neraka. Dalam konteks yang lain, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sedang dia menyeru kepada selain Allah sebagai tandingan, dia meminta kepada selain Allah, dia memohon, bergantung, bertawakal, berharap kepada selain Allah, yad'u min dunillahi niddan, maka dia pasti akan masuk neraka. Baik. Satu hadis lagi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhuma,
Qala, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah. Tahu ruqyah semua ya insyaallah. Ruqyah itu adalah secara bahasa jampi-jampi. Itu terjemahannya ruqyah secara bahasa. Ya. Ruqyah yang dimaksud dalam hadis ini adalah bacaan-bacaan yang bersumberkan dari Al-Quran dan juga hadis. Taib. Bismillah. Cek. خلاص Ustaz. تفضل. Ganjelnya expire tuh Ustaz ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ahsanta, jazakallah. Sampai tadi kita pada bahwa tidak ada ruqyah, yaitu bacaan-bacaan yang dibacakan berasal dari Al-Quran ataupun hadis. Itu adalah ruqyah syar'iyyah yang ditujukan untuk mengobati kecuali illa min ainin aw humatin, kecuali untuk dia mengobati dari penyakit ain atau sengatan dari hewan. Itu kata Imran bin Husain. Barang siapa yang mau meruqyah, maka ruqyahlah karena seorang terindikasi kena ain, seorang terindikasi kena sengatan hewan. Disengat hewan loh ini, diruqyah. Pernah mencoba? Kalian carinya pasti minyak tawon ya. Meskipun sengatannya bukan dari tawon biasanya. Sengatan kala jengking juga, jangan ya, beda. Tapi seringkali disengat apapun kita carinya minyak-minyak atau obat-obat yang meringankan rasa sengatan tersebut. Tapi ketahuilah bahwa dahulu para sahabat seringkali mereka meruqyah untuk yang terkena sengatan. Itu merupakan syariat ya. Jadi ada contohnya. Taib. Fadzakartuhu li Sa'id ibn Jubair, maka aku mengatakan ini kepada sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, haddatsana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah, bahwasanya berkaitan tentang meruqyah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, uridat alayya al-umam, ditampakkan kepada beliau gambaran umat-umat pada hari kiamat nanti. Rasulullah diperlihatkan bagaimana umat-umat yang ada pada hari kiamat nanti, kondisinya. Faja'ala an-nabiyyu wan-nabiyyani yamurruna ma'ahumur rahtu. Nanti di hari kiamat akan ada satu nabi atau dua nabi yang mereka berjalan dan bersama mereka
beberapa orang. Ar-rahtu itu artinya adalah sekelompok orang yang jumlahnya tidak bisa dikatakan sangat banyak. 10, belasan, itu adalah ar-rahtu. Nanti akan ada seorang nabi atau dua nabi yang dia memiliki pengikut, maksudnya di sini ya, hanya beberapa orang, tidak terlalu banyak. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun, dan nanti ada nabi yang juga diperlihatkan dia tidak punya pengikut sama sekali. Dia nabi loh ya, ternyata ada yang nggak mengikuti, tidak punya pengikut. Kira-kira yang salah nabinya apa umatnya ini? Nabinya apa umatnya ini kira-kira? Nabinya itu pasti yang galak itu ketika ngajar. Nabinya itu pasti yang ketika begini-begini. Selalu dan selalu banyak orang itu menyalahkan gurunya, ustadznya, lebih-lebih nabinya. Padahal mereka berusaha menyampaikan sebaik mungkin. Hanya pribadi kita saja. Pribadi kita saja. Maukah kita mengambil ilmu itu? Sungguh-sungguh menerima hidayah itu? Kadang kita dikit-dikit terlalu dengan hawa nafsu, kita menolak hikmah tersebut. Kita meninggalkan sunnah-sunnah hanya karena dasar hawa nafsu kita. Dan ini terjadi. Bahkan Nabi pun ya, sekelas Nabi itu ternyata nanti ada yang dia tidak memiliki pengikut. Dia mungkin sudah bertahun-tahun berdakwah, mengajak, tapi nggak ada yang mengikuti. Sabar. Begitupun para ustadz, para muballigh, para dai, kiai, masyayikh, siapapun dia, ketika dia mengajak kaumnya, masyarakatnya kepada kebaikan, kok nggak ada yang mau ikut, ya sabar. Engkau tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka mengikuti engkau atau tidak, tapi engkau diminta pertanggungjawaban, sudahkah engkau menyampaikan apa yang engkau ketahui dari risalah Nabi Muhammad, dari agama Allah. Itu yang dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing. Ya, tidak perlu ngurusi nanti mereka kok nggak ada yang mau ikut sama aku, kok kayaknya mereka membenci dan tidak suka dengan apa yang aku sampaikan. Sudah, sampaikan dengan yang terbaik engkau bisa sampaikan, karena itu tanggung jawabmu. Hakeza. Bahkan Nabi pun saja loh, ada yang nanti tidak memiliki pengikut. Baik. Hatta rufi Ali, sampai kita lanjutkan hadisnya, sawadun azim, diperlihatkan kepadaku sekelompok yang sangat besar. Azim disebutkan dengan bahasa menandakan bukan sekedar kabir, banyak ini, besar, pengikut yang besar. Qultu, aku berkata, yakni Nabi Muhammad di dalam mimpi tersebut kepada Jibril alaihi salam, ma hadza ummati hadhihi, apa ini umatkukah ini yang segitu besarnya itu? Qila, dikatakan, bal hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Masya Allah, pengikutnya Nabi Musa itu banyak, termasuk yang dikatakan azim, banyak sekali, besar sekali. Ya, tapi jangan kira Yahudi sekarang ini pengikut Nabi Musa. Mereka sudah melenceng jauh ya, sudah melenceng jauh daripada Taurat yang diturunkan. Semenjak kapan? Semenjak kapan? Melencengnya mereka semenjak kapan? Semenjak
tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Iya atau tidak? Yahudi tahu nggak Nabi Muhammad itu akan muncul? Tahu. Di kitab sucinya Taurat disebutkan. Tapi dengan mereka tahu, mereka punya ilmu, mereka nggak mau mengakui. Sejak itulah mereka tersesat. Mereka terlaknat sejak itulah. Sampai kapan? Sampai mereka balik. Sampai mereka mau mengakui dan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Selama tidak mengikuti, mereka tidak akan menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam yang sesungguhnya. Baik. Qila, dikatakan kepada Nabi Muhammad selanjutnya, unzur ilal ufuq, lihatlah ke atas. Ufuk yang mana begitu luasnya ufuk. Fa idza sawadun yamla'ul ufuk. Ternyata di ufuk itu telah terpenuhi dengan gerombolan yang lebih banyak yang memenuhi ufuk itu. Masya Allah, lebih besar lagi jumlah orang pengikutnya. Summa qila li, kemudian dikatakan lagi kepadaku, yakni Nabi Muhammad, unzur hahuna wa hahuna, lihatlah sisi sana, sisi situ, atau sini dan sini. Fil afaqis sama fa idza sawadun qad malal ufuq, yang mana sudah memenuhi sisi satu sampai sisi yang lain sejumlah pengikut yang luar biasa. Wa qila hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu wahai Muhammad. Sepenuh ufuk itu. Dan ditambahkan lagi, wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisab. Jibril menambahkan, dan nanti dari sekian banyak umatmu itu wahai Nabi Muhammad, ada 70.000 yang dia akan masuk surga tanpa hisab. Apa maksudnya masuk surga tanpa hisab itu? Apa maksudnya? Dia bisa langsung otomatis masuk surga tanpa harus melalui penghisapan, penilaian, penanggung-jawaban amal-amal perbuatannya di dunia. Ibaratnya kalau misalkan disodorkan sebuah lembar pertanggungjawaban, otomatis di ACC. Oh, kamu ya? Tok, selesai. Nggak pakai dilihat dulu. Kamu ini apa? Itu apa? Kok bisa begini? Nggak perlu seperti itu dulu. Langsung stempel ACC. Ibaratnya gitu. 70.000 masuk surga tanpa hisab. Ada yang pernah mempelajari ini? Siapakah 70.000 itu? Seperti apakah ciri-ciri mereka? Belum tahu. Nabi menutup hadis ini, kemudian Nabi masuk dalam rumahnya. Penasaran nggak? Pasti penasaran kan? Sama, sahabat juga penasaran. Nabi ketika mengatakan dari mereka itu nanti ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Terus selesai, Nabi masuk rumah. Loh, selesai. Belum dilanjutkan sama Nabi. Sahabat penasaran. Saking penasarannya, mereka tidak meninggalkan tempat tersebut. Ditunggu di luar. Fa'afadhal qaum, maka mulailah kaum itu di luar rumahnya Nabi. Mereka berkata-kata, nahnu alladhina amanna billah wattaba'na rasulahu fanahnuhum au auladuna alladhina wulidu fil Islam. Apakah kita ya nanti ya yang termasuk yang kita beriman kepada Allah, yang kita telah mengikuti Rasulullah, ataukah justru anak-anak kita nanti, keturunan kita yang mereka dilahirkan langsung dalam kondisi Islam, atau yang seperti apa? Mereka saling mendiskusikan, penasaran, ini apa ini? Yang seperti apa? Kita ingin tahu.
Fa inna wulidna fil jahiliyah. Kalau kita kurangnya, kita lahir dalam keadaan jahiliyah. Bisa nggak kita masuk ya? Sampailah Nabi mendengar keramaian di luar rumahnya itu tentang bagaimana sahabat antusiasnya ingin tahu, ingin mendapatkan ilmu lebih. Kalau kalian para tulab, kira-kira dijelaskan terus suatu materi, dijelaskan masih meninggalkan tanda tanya, penasaran apa enggak kira-kira? Penasaran. Setelah penasaran, ditanyakan enggak ke ustadznya? Tanyakan ya. Tapi kalau misalkan ustadznya saat itu berhalangan, kemudian pergi, nagih enggak besoknya? Ah, betul. Tapi kalau enggak nagih, tandanya kurang semangat dalam ilmu itu. Alah, wis lali. Ya apa enggak? Seringkali kan begitu. Kalau sahabat, mereka enggak kemana-mana. Ditunggu sampai kapan? Nabi keluar. Mereka kemana-mana. Nabi ada hajatnya sudah, biar Nabi selesaikan hajatnya dulu. Sampai selesai, kemudian ditanyakan lagi. Karena ini penting sekali. Mereka ingin tahu. Fakharaja an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi keluar. Karena Nabi sudah tahu sahabatnya ini penasaran tentang apa, langsung dikatakan ada 4 perkara yang menjadi sifat mereka yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang ini punya 4 sifat ini. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ini sebagai penyanggah dari tadi kita jelaskan. Ya. Jangankan ruqyah untuk penyakit ain atau sengatan. Kalau bisa kamu jangan minta diruqyah. Kalau mau dapat keutamaan ini. Ya. Terus kalau nggak boleh minta meruqyah, bagaimana solusinya? Kamu jadilah peruqyah untuk dirimu sendiri. Itu maksudnya di sini. Jangan sampai engkau minta diruqyah. La yastarqun. Ini yang pertama. Pertama ya. Yang kedua, wala yatatayyarun. Tidak mereka berbuat tatayyur. Tatayyur itu berarti suatu perbuatan yang diambil dari kata tayrun. Tatayyurun yakni minat tayr. Semua tahu arti tayr? Burung. Burung. Orang-orang Arab dulu mereka punya keyakinan kalau mereka punya hajat, ya, punya gawean atau mau bepergian, mereka lihat burung, menjadikan burung sebagai patokan. Kalau burungnya misal tiba-tiba mengotorinya, membuang kotoran kepadanya, kena tahi kotoran dari burungnya. Wah, berarti ini pasti buruk nanti ini. Kalau aku ngadakan acara, pasti acaraku akan gagal ini. Kalau aku pergi, pasti ada musibah ini. Atau dengan cara mereka menerbangkan burungnya. Kalau burungnya terbang ke sana, aman. Terbang ke situ, wah ini enggak aman. Tatoyur. Tatoyur itu kalau kita terjemahkan, artikan lebih bisa kita pahami adalah tidak merasa sial dengan adanya takhayul. Takhayul itu
tidak merasa sial, keburukan maksudnya sial di sini ya, dengan adanya takhayul. Takhayul itu adalah suatu hal yang nggak bisa dibuktikan. Khayal, ya. Kalau mungkin di Arab dengan burung tadi ya, salah satunya. Kalau di Jawa, salah satunya adalah cicak. Tahu cicak? Orang kejatuhan cicak. Waduh, awas weh. Pasti setelah ini kamu nanti akan ada musibah nanti. Benar nggak seperti itu? Iya, kena kotoran cicak itu aja selesai gitu aja. Tapi bukan musibah-musibah yang lain ya. Kejatuhan cicak ya sudah. Ya kita kejatuhan cicak. Nggak ada kesialan yang lain. Jangan dikaitkan. Tapi kalau orang Jawa ada keyakinan seperti itu. Tentang pernikahan, mereka punya keyakinan harus ada hitungan-hitungan baik, ada hitungan-hitungan buruk. Ya, kalau jumlah wetonmu di jumlah weton dengan calonmu ternyata nomornya sekian, wah ini buruk, jangan nikah. Loh, padahal ini sama-sama orang yang saleh, salihah loh ini. Ya, sudah cocok loh ini, tapi gara-gara takhayul seperti ini jadi apa? Tidak boleh. Ada juga menikah lagi temanya di bulan Syuro. Tahu Syuro? Syuro itu Muharram. Itu katanya kalau orang yang menikah di bulan itu atau punya acara di bulan itu, apa acaranya? Akan gagal. Tidak akan baik pernikahannya di masa depan. Pasti akan ada masalah perceraian, nggak punya anak, miskin atau apapun lah sudah. Semuanya takhayul. Dan itu kita dilarang. La yatatayyarun. Kalau mau masuk surga tanpa hisab, hindari juga yang kedua ini. Yang ketiga, wala yaktawuna. Tidak berobat dengan menggunakan kain. Yaktawun adalah tidaklah dia berobat dengan menggunakan kain. Apa itu kai? Kai itu adalah besi panas. Besi yang dipanaskan yang langsung diletakkan di luka yang terbuka. Oke? Bukan tambah panas, Ustaz. Iya panas, tapi otomatis luka yang tadinya mengeluarkan darah itu akan langsung nutup. Ya. Lebih-lebih terkadang pengobatan kai ini di saat peperangan apalagi ya, yang butuh pengobatan yang instan-instan cepat. Gak mungkin pengobatannya lama, itu gak mungkin kalau perang itu ya. Harus yang cepat instan. Ketika dia tangannya terkena pedang, maka dia harus segera. Kalau enggak darahnya keluar terus, apa yang terjadi? Mati dia. Apalagi sampai terpotong. Kalau enggak segera ditutup, dibiarkan begitu saja, maka akan semakin memperparah sampai dia meninggal. Maka dengan kai itu tadi. Nah, kalau mau jangan berobat dengan kai. Memang kai ada manfaatnya. Ya. Di sini ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bukan berarti berupa larangan secara mutlak ya. Tentang kai, tentang ruqyah. Secara mutlak itu kita dilarang. Tapi kalau kita mau dapat keutamaan ini, janganlah kita melakukan itu semua. Kecuali kalau beruqyah, ruqyah diri sendiri. Ya. Kalau mau kai, carilah yang lain sebelum ke pengobatan kai, itu yang paling terakhir saja. Banyak sekali pengobatan-pengobatan di dalam Islam. Yang terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, mereka selalu bertawakal kepada Tuhannya.
Mereka selalu bertawakal kepada Tuhannya. Ini adalah 4 sifat dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Baik. Karena sudah masuk Isya, kita dengarkan dulu azan Isya, kemudian disambung sedikit lagi insyaallah tentang tauhid yang ketiga. Sebagai mukaddimah saja dulu insyaallah. Barakallahu fikum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ثم الصلاة والسلام على خير عباده نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, dari hadis
yang dibawakan sahabat Imran bin Husain yang menerangkan tentang 70.000 golongan dari kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad yang akan masuk surga tanpa adanya hisab. Mereka memiliki 4 sifat. Yang 4 sifat itu menunjukkan kesempurnaan tauhidnya. Ya. Dia hanya menunjukkan ketergantungan hanya kepada Allah. Dia tidak meminta ruqyah. Dia meminta kesembuhan hanya kepada Allah, tidak kepada orang lain. Dan dia tidak merasakan kesialan, karena yang namanya keburukan semua datang dari Allah, bukan dari cicak, bukan dari burung, bukan karena tanggal, bukan karena bulan, bukan karena waktu. Tidak ada. Kalaupun ada keburukan, memang itu adalah takdir dari Allah. Begitupun juga dengan kebaikannya. Kemudian tentang berobat dengan kai, yang mana ini menunjukkan seorang hendaknya mencari pengobatan-pengobatan selain daripada yang Allah katakan atau jelaskan di dalam cakupan kai ini. Menunjukkan bahwa ketika engkau minta kesembuhan dari sakitmu, yang kalau kita tadi sudah disampaikan, kai itu ya, pengobatan dengan besi yang dipanaskan itu memang langsung menutup luka, tapi tertutupnya luka itu semua kebaikannya itu nanti dia bisa beraktivitas ataupun bagaimana, itu semua dari Allah, bukan karena besi panasnya itu. Jadi bukan dia akhirnya meyakini bahwa besi itu yang memberikan kesembuhan, ya, bukan obat itu yang ngasih dia kesembuhan, tapi Allah. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah mereka bertawakal, hanya menggantungkan hidup dan matinya, rezeki, ma'isyahnya, keluarganya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca ad-dhabitus tsalits, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid yang ketiga ini adalah tauhid asma' was sifat. Huwa ifradullah bima samma wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mengesahkan Allah dengan apa-apa yang telah Allah menyebutkannya, dengan apa-apa yang Allah telah menyebutkannya dari nama-namanya dan sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kitabullah dan sunnah Rasulullah, gitu ya. Jadi mengesahkan Allah di dalam apa yang Allah sebutkan dari nama-namanya, sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Maka keliru kalau ada seorang yang menyebutkan nama-nama untuk Allah di luar dari Al-Quran, di luar dari hadis. Jangan menyebut nama Allah, memanggil Allah kecuali yang memang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Contoh orang-orang ahlul kalam. Ahli kalam, mereka mengatakan Allah itu wajibul wujud. Aneh ya?
Itu. Disebut oleh mereka Allah itu apa? Wajibul wujud. Itu adalah istilah yang mereka pakai untuk Allah, sebuah nama untuk Allah yang tidak pernah ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Siapa kita kasih nama dia? Kasih nama Allah. Lah wong kita aja manggil teman kita dengan nama yang nggak dia suka, marah nggak? Marah. Temanmu namanya Musa misalkan. Ya, Musa. Kamu panggil Musa, musuh aja, gitu. Jadi jelek malah artinya ya. Atau bahkan dipanggil apa? Paijo. Nama Musa jadi Paijo. Bukan karena Paijo itu nama yang buruk, tapi kalau kita memberi nama-nama kepada seorang saja, manusia saja yang bukan namanya dia itu, dia pasti tidak mau. Tidak mau dia nggak suka. Ya, dia tidak suka. Oke. Maka dari itu, begitupun juga sama halnya, bahkan lebih kita harus perhatikan kalau itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya insyaallah? Baik. Ada berapa nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna? Ada berapa? 99. 99. Yakin? Yakin? Kalau kalian hanya mengatakan 99 saja, maka salah. Salah. Di buku Ustaz ini 99. Iya. Kalau kalian mengatakan hanya 99, maka salah itu. Waduh. Ini ustadznya sama bukunya yang salah ini. Kalau seorang berkata nama Allah hanya 99, salah. Tapi kalau dia mengatakan nama Allah yang kita ketahui, yang kita ketahui, 99 baru itu betul. Ya. Karena masih ada, kita harus tahu dan ini kita imani, nama-nama Allah yang lebih dari jumlah 99 itu kita belum tahu. Oke? Itu ya. Jadi nama-nama Allah itu tidak hanya 99 tapi lebih daripada itu. Hanya saja yang kita ketahui, yang ada di Al-Quran dan di hadis itu berjumlah 99. Tapi aslinya lebih. Kok bisa begitu Ustaz? Karena di dalam satu hadis Nabi mengatakan, hadis yang bermakna sebuah doa. Ini sebagai penutup insyaallah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah seseorang ketika ditimpa suatu kegundahan, kesedihan, lalu membaca doa ini. Tidak Anda baca lengkap saat ini ya. Baca pendeknya dulu. Nanti pertemuan depan baru lengkap insyaallah. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Kemudian bla 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 bla, tak ringkas. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau menamainya untuk dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Lanjut, ini poinnya. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak,
atau dengan nama yang juga merupakan namamu, tapi engkau menyembunyikannya di dalam ilmu ghaib yang engkau miliki ya Allah. Nabi meyakini bahwa masih ada nama-nama lain yang memang Allah nggak sebutkan, ilmunya disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menandakan apa dari hadis ini tadi yang ringkas ini, bahwa nama-nama Allah itu lebih daripada sekedar 99. Tetapi yang kita ketahui hanyalah 99. Fahim tuh? Jelas tuh? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini 1 jam ya, bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan depan kita masih membahas tentang tauhid asma was sifat. Nakhtatim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.